Jadi sebuah diskusi yang indah atau dialog keseharian yang baik, walaupun singkat tapi produktif dan langsung berbuah amal. Nah, itu bedanya diskusi kita sama diskusi orang-orang soleh, apalagi di level Nabi SAW. Ini pelajaran mahal. Seringkali kita diskusi itu cuma teori-teori aja udah. Setelah bicara panjang lebar terus konklusi disampaikan, ya ntar, ya nanti aku pikirkan lagi. Akhirnya kita bicara setengah jam, 1 jam, bisa 2 jam bicara panjang lebar, utara selatan, timur barat, tapi nggak produktif gitu. Nggak ada gunanya juga, karena nggak mau diamalin. Tapi para sahabat enggak, simple, sederhana, produktif gitu, berbuah amal. Nah, itu gimana cara berkomunikasi demikian? Bagaimana dialog sehari-hari demikian? Kawan saya konsultan pernikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasihi bininya 3 mobil mewah. Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Yang dikeluhkannya tahu Pak? Suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Nggak pernah dia mau nanya, aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil itu nggak ada harga. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Jangan biasa guyonan dengan lawan jenis, apalagi mohon maaf ya. Kalau tiba-tiba ada bisikan setan, ada tiba-tiba rasa menikmati, berdiskusi, komunikasi. Biarpun hanya sekedar komunikasi, misalnya WA, jangan dianggap sepele. Lalu Anda berkata, udah biasa kayak itu nggak apa-apa. Memang nggak berkembang itu, nggak berkembang. Mungkin dia itu yang ngomong tuh mati rasanya. Jadi tolonglah perempuan juga terhormat kalau ngomong, ya. Cukup saya sibuk itu saja, biar teman-teman kerja. Hati-hati, tolong omongan obrolan itu yang benar. Anda punya suami, Anda punya istri, ingat Allah. Ditolong dari semuanya, jaga diri, jangan main-main, jangan main api. Rasa itu luar biasa, perasaan, rasa cinta, rasa di dalam hati itu dahsyat. Boleh nggak aku maafin dia, tapi aku nggak mau kontak lagi sama dia? Cukup. Artinya cukup tahu deh. Boleh atau tidak? Boleh. Ingat ya, jangan samakan ketika engkau menutup komunikasi dengan dia, berarti engkau memutus silaturahim. Tidak. Orang yang memutus komunikasi dengan orang yang pernah menyakiti, itu dalam rangka membersihkan hati agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti. Kan logikanya, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya kita benci sama dia dong. Nah, kita menutup diri untuk tidak komunikasi dengan dia agar menjaga hati ini agar nggak benci. Aku tuh sakit kemarin sama kamu. Jangan kau buka lagi dong pintu sakit hati itu. Makanya udah blok. Kalau mau di blok. Kalau mau diputuskan komunikasinya, putuskan. Mau keluar dari grup, silakan. Jika itu lebih baik. Jika itu bisa lebih membersihkan hati. Telepon ya sama yang lawan jenis. Halo? Nggak usah dilembut-lembutin suaranya. Halo? Nggak usah. Udah biasa aja kali ngomong mah. Halo? Nggak usah. Halo? Kamu kenapa? Iya, aku lagi sakit. Apa? Di Al-Quran juga dikatakan kalau kalian teleponan, jangan dilembut-lembutin suaranya. Emang gitu terjemahannya, Ustaz? Ini terjemahan kontemporer. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya sebelum sholat tadi tunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Jadi apalah salahnya kita laki-laki ini? Kenapa kalau ke kawan, baik kali kalau ke kawan. Pesan minuman, pesan bro, pesan. Begitu tumpah 1 jus, tenang, kita pesan 1 lagi. Tapi coba kalau bininya menumpahkan, mana aja mata kau tadi? Kenapa kita tidak bisa ramah? Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia. Masakan aku sayur bening, sebening hatiku padanya. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit, agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri. Langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali telur ya. Kami laki-laki ini berat untuk begitu tuh berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja.
Maka mulai hari ini Pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah. Kalau ada masalah komunikasi terjadi, maka salinglah duduk dengan teduh untuk memberikan nasihat. Solusinya langsung ada. Ayo, bangun komunikasi yang baik. Kalau belum bisa berkomunikasi, tenangkan satu dengan yang lainnya. Coba pisah dulu sebentar. Ya, misal kamu tidur tempat sana, yang lain tidur tempat sini. Duduk pelan-pelan, tenungkan. Kemudian setelah itu ini nggak selesai juga, jangan saling menduga. Konsultasi pada pihak yang memberikan solusi. Maka muncul ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma, kalau khawatir ada terjadi shiqaq itu belah begini, terpecah dua. Mohon maaf, ada perpecahan, sudah nggak bisa nyambung, disatukannya susah. Sesuatu yang sudah patah sulit menyatukan. Maka kalau sudah nggak bisa sendirian, satu dengan yang lain, berdua nggak bisa, cari orang lain yang bisa menjembatani. Siapa mereka itu? Bisa ada dua golongan. Nggak langsung ke hakim. Nggak langsung ke hakim. Lihat hakam bahasanya. Hakam itu orang bijak. Pertama dari kalangan keluarga dulu. Kami ingatkan kepada semuanya, jangan dahulukan emosi dan prasangka. Perbaiki komunikasi dengan pasangan. Satu. Yang kedua, jangan kau jadikan pasanganmu takut berkomunikasi denganmu. Ada suami itu paling takut komunikasi sama istrinya. Kita nemukan. Kenapa? Sudah. Mending diam. Kenapa? Rame. Wah, ini ada. Jadi ada suami takut begitu. Kalau tadi kan istrinya. Jangan. Ada suami takut istri. Kenapa? Kalau istri dengan gaya begitu, nggak akan terbuka komunikasi. Makanya jangan gampang emosian. Kalau suami menegur, suami bicara itu dihargai. Maka suami semakin senang untuk menyampaikan. Bahkan teguran sekalipun sambut dengan lapang hati, lapang dada. Suami pun juga demikian. Artinya apa? Membiasakan berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Orang Masya Allah kalau ngomong tuh kalau tidak terkitkan dia. Kenapa kok kamu sekarang kurus banget? Kenapa kamu gemuk banget? Kamu hitam. Kenapa ngomongnya kok tidak cari kalimat yang lain itu? Memang model begitu. Ada enggak tangan tuh cepat. Biar tobat. Model-model. Kalau ngomong sama orang lain tuh nggak bisa kecuali sisi negatif yang tampak pada dia. Padahal masih ngomong lain. Kapan kamu datang, sekarang tinggal di mana, kan bisa. Cuman karena memang matanya mata duri lihat. Kalau ngomong sama orang pasti sisi negatifnya. Kok kamu kelihatan tua banget? Padahal kemarin tadi sudah pengen dibilang awet muda sama istrinya. Di luar bilang tua, ya kan? Jadi tolonglah Anda itu berbicara itu pastikan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu kehebatan Anda dalam berinteraksi, dalam berurusan dengan orang lain. Banyak suami egois, pulang, istrinya sudah tunggu di 8 jam, pulang ke rumah, langsung masuk, mana makanan? Saya capek, tidur langsung, masuk kamar. Istrinya lihat dia, ini apa ini manusia? Betul kamu capek kerja, saya kan juga capek ngurus rumah. Butuh pendamping, butuh curhat, butuh bicara. Perempuan punya perasaan. Padahal tidak butuh waktu banyak teman-teman sekalian, tidak butuh waktu banyak. Duduk bicara sama pasangan, menatap wajahnya, menatap mata itu tidak butuh waktu banyak. Dengarin ucapannya, nasihatin, rangkul itu penting. Orang cinta itu kalau benar-benar dari hati nggak bisa jauh kan? Ada suami istri saja, ya ada rasa cinta yang dalam nggak bisa jauh kan? Ya makanya kalau suami pergi jauh-jauh nggak ingat keluarga, nggak ada rasa tersambung, nah patut dipertanyakan tuh cinta. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa. Kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Karena sedang sholat kita sedang berbicara dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kalau mau Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Loh, gimana ceritanya? Karena ketika engkau merasa ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, Allah sedang berkata kepadamu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dalam hidup kita kecuali apa? Doa. Sepenting apa doa itu? Penting banget. Apa di antara alasannya? 4 saja. 1, doa itu intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu titik yang paling utama dalam ibadah. Makanya orang yang rajin berdoa disayangi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa dicintai oleh Allah. Nauzubillah, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. 2, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian, belajar curhat sama Allah, belajar ngadu sama Allah, belajar deketin Allah, belajar bilang apapun sama Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa min talaf. Kalau dia punya satu sisi kesamaan, dia akan bisa jalan bersama. Fama tanakara min talaf. Tapi kalau dia punya sisi perbedaan, dia akan bisa sendiri. Hanya burung jenis yang sama yang bisa hinggap di dahan yang sama. Sama-sama burung merpati. Tapi kalau yang satu burung gagak, yang satu burung elang, dia akan bisa. Jadi Ustadz Somad dengan Ustadz Fatih beda sekolah,
beda suku, beda latar belakang pendidikan. Kenapa bisa bersama? Saya yakin ada titik persamaan di antara kami. Jadi kita insya Allah bisa bersama. Kebersamaan itu lagi-lagi adalah komunikasi yang terbuka.